Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Seorang gadis bernama Sekar meminta izin kepada gurunya untuk menuntaskan dendam kesumatnya. Namun di dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang pemuda gondrong yang diduga sosok yang tengah dicarinya. Apa yang akan dilakukan Sekar kepada pemuda gondrong itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Jurus ini memang hebat luar biasa. Padahal si gadis baru mewarisi setengahnya saja dari gurunya. Karena tak ingin melawan dan karena tak mau membuat si gadis celaka lagi pula merasa tidak ada permusuhan apa-apa, maka Wiro Sableng sejak tadi hanya mengelak sekalipun tak balas menyerang. Gesit sekali pendekar dari Gunung Gede ini melompat ke tepi kali. "Saudari, harap tahan dulu seranganmu. Jangan banyak rewel, pendekar terkutuk pemetik bunga. Kau tetap mesti kubunuh. Arwah orang tua dan adikku tak akan tenang di alam baka sebelum nyawa kuranggut dari tubuhmu." Lantas si gadis melompat pula ke tepi kali. Kalau begitu kau salah duga, gadis baju kuning," kata Wiro Sableng pula. "Aku bukannya pendekar terkutuk pemetik bunga." "Tak perlu dusta. Kau kira bisa selamat dengan jual mulut begitu rupa?" Aku tidak dusta. Apa kau pernah lihat aku memetik bunga? Dan bunga apa? Bunga matahari atau bunga mawar? Atau bunga bola baja kematianmu ini, laknat?" sentak Sekar. Dan kembali dia menyerang secara ganas. Pendekar kita terpaksa mengelak lagi dan lompat ke cabang sebatang pohon. "Kalau kelewat ke susu, bisa tidak beres, saudari. Aku masih belum habis bicara. Kuharap kau suka simpan itu senjata dan mari kita bicara baik-baik." Bukannya si gadis baju kuning simpan senjata, melainkan bola baja berduri itu diluncurkannya ke batang pohon di atas di mana Wiro Sableng berada. Prak! Batang pohon hancur dan tumbang. Pendekar 212 sendiri sudah lompat ke pohon yang lain. Gemas sekali Sekar segera melompat ke pohon itu. Dan di atas cabang pohon yang tak seberapa besar itu, maka kini terjadilah pertempuran yang seru. Namun Wiro Sableng tetap tidak mengadakan perlawanan atau balas menyerang. Ini membuat si gadis jadi penasaran. "Ayo, pemuda kenapa diam saja? Apa nyalimu sudah lumer? Ayo keluarkan senjatamu." Lama-lama diserang gencar demikian rupa, Wiro Sableng kewalahan juga. Dia lompat ke bawah. Sekar sebatkan rantai baja ke pinggang si pemuda. Dengan gesit, Wiro Sableng mengelak ke samping, lalu gerakan tangan kanannya. Sekar terpelanting dari cabang pohon akibat betotan Wiro Sableng pada rantai bajanya. Ketika dia turun ke tanah dengan jungkir balik, rantai petaka bumi sudah berada di tangan Wiro Sableng. "Kembalikan senjataku," teriak Sekar. Wiro Sableng tertawa dan bersiul-siul. Rantai baja yang panjangnya 2 meter itu dililitkannya di pinggangnya. Lalu dengan bertolak pinggang dia berkata, "Ayo, silakan ambil sendiri, Nona Manis." Tiada terkirakan geramnya murid
Empu Tumapel itu. Tapi dasar bernyali besar, dengan tangan kosong, dia menerkam ke muka dan lancarkan satu jurus aneh bernama Kabut Pagi Menelan Embun. Jurus ini dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat, hingga waktu menyerang itu, tubuh Sekar lenyap laksana kabut tipis. Tapi mata pendekar 212 tak dapat ditipu. Betapapun cepatnya gerakan lawan, namun dalam kelebatan itu masih sanggup dilihatnya bagaimana kedua tangan lawan terkembang hendak mencengkram muka, sedang sepasang kaki menendang ke dada dan ke selangkangan. Murid Eyang Sinto Gendang dari Gunung Gede itu dengan gerakan kilat miringkan tubuhnya ke samping. Sewaktu tumit lawan masih akan menyerempet pinggulnya, dengan cepat ditangkapnya ujung kaki si gadis dan dibantingkan ke atas. Sekar jungkir balik di udara, tapi jatuhnya tetap berdiri. Hidung gadis ini kembang kempis, mukanya merah kelam karena marah. Hatinya geram karena sadar tiada akan sanggup menghadapi pemuda yang sangat tinggi ilmu silatnya itu. Kau Tia? Diam, lengking Sekar. Saudari, dalam hidup ini, dalam segala hal, manusia itu tidak boleh serba kesusu. Jangan jual kentut. Juga jangan suka lekas marah penasaran. Diam, teriak Sekar hingga suaranya menggema di seantero kali. Si pemuda tertawa dan geleng-gelengkan kepala. Dia berpikir bagaimana caranya menghadapi gadis galak macam yang satu ini. Tiba-tiba dia dapat akal. Saudari, kalau kau tetap keras kepala, tak bisa bicara baik-baik, aku akan pergi dari sini dan larikan senjatamu. Ke ujung bumi pun kau lari, aku akan kejar. Wiro Sableng angkat bahu dan garuk-garuk kepala. Tak pernah aku ketemu gadis yang keras kepala dan tak mau mengerti macammu ini, saudari. Kembalikan senjataku. Iya, aku akan kembalikan. Tapi kalau kau pergunakan lagi untuk menyerangku, kau tahu itu senjata milik siapa? Tidak tanya, Sekar memaki-maki. Kalau guruku, Empu Tumapel tahu senjatanya dibuat main dan dihina, pasti nyawamu yang cuma selembar tak akan aman. Jadi kau muridnya Empu Tumapel? Orang tua itu adalah kawin main kelerengku sewaktu masih kecil. Dan kau tahu, dia suka main curang. Marahlah Sekar. Dia menyerbu dengan kerahkan seluruh bagian tenaga dalamnya ke lengan. Tapi kali ini, Wiro Sableng tidak tinggal diam. Lebih cepat dari serangan si gadis baju kuning, lebih cepat pula sepasang jari telunjuknya menotok jalan darah di tubuh si gadis. Maka mematunglah Sekar. Tapi telinga masih bisa mendengar dan mulut masih bisa bicara. Wiro Sableng tertawa cengar-cengir. Sebetulnya aku tidak punya banyak waktu, tapi kau bikin perjalananku terhalang. Menyerangmu membabi buta tanpa alasan. Diam, lekas lepaskan totokan ini. Sabar gadis manis, kalau kau marah dan membentak begitu, parasmu makin cantik tahu. Wajah Sekar bersemu merah. Kau menyangka, bahkan menuduh aku telah membunuh orang tua serta adikmu. Apakah kau punya alasan? Punya bukti? Sekar diam. Kau bilang, aku pendekar pemetik bunga. Kau yakin betul? Sekar tetap diam. Wiro Sableng tertawa. Dengar ya saudari, semua tuduhanmu salah belaka. Justru aku tengah dalam perjalanan mencari manusia yang bergelar pendekar pemetik bunga itu. Kau dusta? Tukar Sekar. Terserah.
tapi aku tak punya waktu lama melayanimu. Pertumpahan darah akan segera terjadi di biara pensuci jagat. Aku tak boleh terlambat. Kembalikan dulu senjataku dan lepaskan totokan ini. Wiro Sableng buka lilitan rantai petaka bumi dari pinggangnya. Dilepaskannya totokan di tubuh Sekar, lalu diserahkan rantai baja itu kepada si gadis, kemudian segera balikan tubuh. Tunggu, seru Sekar. Wiro Sableng hentikan langkah. Tadi kau bilang bahwa kau dalam perjalanan mencari pendekar terkutuk pemetik bunga. Apakah tahu di mana manusia itu berada? Tahu atau tidak tahu, memang kenapa? Aku juga punya urusan yang harus diselesaikan dengan manusia bejat itu. Ya, kau sudah bilang tadi. Jadi maksudmu mau sama-sama seperjalanan dengan aku, ha? Untuk kesekian kalinya, para si gadis jadi bersemu merah. Kuharap kau jangan kelewat kurang ajar, saudara. Bentak Sekar. Sudahlah, kita tak banyak waktu. Kalau mau sama-sama memburu itu manusia biang racun penimbul bahala, lekaslah. Kau jalan duluan, kata Sekar yang hatinya masih bimbang dan bercuriga terhadap si pemuda. Dia khawatir kalau Wiro Sableng adalah benar-benar pendekar terkutuk pemetik bunga yang hendak menipunya. Tak perlu tanya, jalanlah. Pendekar 212 bersiul dan pencungkan hidungnya. Bagaimana perjalanan selanjutnya Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 dan Sekar? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.